Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Pratama dari kelompok 1 Manajemen C dan NPM saya D119039288 akan menjelaskan materi tentang biaya modal dan struktur modal MNC multinasional corporate. Ini dia. Pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk menandai suatu investasi atau operasional perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar tidak dinyatakan merugi. Faktor-faktor yang mengaruhi biaya modal: 1. Kondisi perekonomian. 2. Keputusan operasi dan keuangan. 3. Kondisi pasar. Dan keempat, jumlah pembiayaan. Fungsi biaya modal. Perhitungan biaya modal sangat erat kaitannya dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Konsep perhitungan biaya modal dapat didasarkan kepada perhitungan sebelum pajak, before tax basis, atau perhitungan setelah pajak, after tax basis. Biaya modal individual. Ada biaya modal hutang, biaya modal saham preferen, biaya atas ekuitas saham biasa. Lalu ada pendekatan pertumbuhan, pendekatan CAM, capital asset pricing model, pendekatan imbal hasil dividen tambahan di tingkat pertumbuhan atau arus kas dikontrol discount cash flow atau DCF. Ada pendekatan CAM yang berumus KS KRF tambah KM dikurang KRF B-1. Keterangan KS biaya ekuitas saham biasa baru, KRF tingkat hasil bebas risiko, KM tingkat hasil pasar, dan B1 beta. Itu ada pendekatan imbal hasil dividen. Berlaku persamaan KSDO1 plus tambah G atau P tambah G sama dengan D1 per P tambah G. Keterangan P min O harga saham saat ini, DT dividen yang diharapkan dibayar pada akhir tahun ke T, K per S biaya laba ditahan atau saham biasa, saham ekuitas internal, dan G pertumbuhan dividen. Baiklah, di sini ada biaya modal keseluruhan. Tingkat biaya menggunakan modal yang harus diperhitungkan oleh perusahaan adalah tingkat biaya penggunaan modal perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, biaya dari masing-masing sumber dana itu berbeda-beda. Maka, untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, hitung weighted average dari berbagai sumber dana tersebut. Di sini ada weighted average cost of capital atau dalam kurung buka WACC. Untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang menggunakan rumus sebagai berikut. WACC tak WK 1/T WKP WK perusahaan yang baru atau komponen biaya utang
sebelum pajak. KD 1 kurang T komponen biaya utang setelah pajak, di mana T adalah tarif pajak marginal perusahaan. KP biaya komponen saham preferen. KS biaya komponen ekuitas biasa. Baiklah, kita berlanjut. Ada marginal cost of capital. Biaya modal marginal, tambahan biaya modal rata-rata tertimbang akibat bertambahnya Rp1 dana jangka panjang, baik yang berasal dari utang saham, preferen, dan saham biasa. Contohnya seperti berikut. Baiklah, kita lanjut lagi ke struktur modal. Struktur modal adalah campuran sumber-sumber jangka panjang yang digunakan perusahaan. Hubungan antara struktur keuangan dan modal dapat dinyatakan dalam persamaan seperti di bawah ini. Bisa dilihat. Biaya modal antar negara MNC di beberapa negara mungkin memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan lainnya. MNC mungkin mampu menyesuaikan operasi internasional dan sumber dana untuk memperbesar perbedaan, dan MNC di beberapa negara mungkin memiliki struktur modal dengan lebih banyak hutang. Baiklah, kita lanjut ke keputusan struktur modal MNC. Keputusan struktur modal melibatkan pilihan pendanaan, hutang versus ekuitan, dan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan karakteristik negara. Bisa dilihat di bawah ada beberapa hal yang harus bisa dibaca. Baiklah, terima kasih. Saya Iqbal Pratama telah menjelaskan beberapa materi tentang biaya modal dan struktur modal MNC, multinational corporates. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.